supaya pohonnya tidak menjulang tinggi. Lumayan keras. Oke, sama ya, di atas cincin. Oke. Nah, nantinya ini akan bercabang sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropark. Sobat, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pemangkasan pada tanaman pohon mangga yang ada di belakang saya ini. Nah, pemangkasan itu seperti yang kita tahu ada 3 jenis pemangkasan. Yang pertama pemangkasan bentuk, kemudian yang kedua pemangkasan untuk pembuahan, dan yang ketiga pemangkasan pasca panen. Nah, yang akan kami lakukan sekarang ini adalah pemangkasan bentuk. Nah, untuk pemangkasan bentuk itu ada 3 model ya yang bisa kita adopsi. Yang pertama model central leader, kemudian yang kedua model open face, dan yang ketiga model modified central leader. Nah, untuk model yang akan saya terapkan ini adalah model open face. Nah, rumus yang akan saya terapkan pada model open face kali ini adalah menggunakan rumus 13927. Nah, bagaimana itu rumus 13927? Ikutilah video ini sampai selesai. Nah, sobat, pohon mangga yang ada di depan ini memiliki 2 pohon itu ya dari bawah. Kita abaikan dulu yang kecil ini, tidak usah dibahas. Kita bahas yang ini dulu. Jadi rumus 139 itu artinya satu batang utama ini kemudian bercabang menjadi 3 cabang. Ini ya. Jadi 1 bercabang 3. Masing-masing 3 cabang ini bercabang 3 lagi. Di sini bercabang 3, di situ bercabang 3, di sini bercabang 3. Nah, kalau lebih dari 3 berarti harus ada yang kita pangkas. Nah, yang dilakukan pemangkasan itu adalah bentuk yang pertama kurang bagus, kemudian arahnya tidak berlawanan atau searah, sejajar ya, atau dia mengarah ke dalam seperti ini. Ini mengarah ke dalam ya, hitungannya masih mengarah ke atas atau mengarah ke dalam, itu juga harus dibuang. Jadi saya ulangi sobat, yang kita pruning itu adalah yang pertama cabang-cabang yang arahnya tidak berlawanan atau sejajar, kemudian yang mengarah ke atas seperti ini, mengarah ke dalam juga harus dibuang, atau cabang yang kerdil, itu yang harus kita pruning. Kemudian untuk jarak yang diatur itu bebas sobat, sesuai dengan selera. Sobat bisa menggunakan jarak 50 cm, kemudian dilakukan pemotongan sehingga bercabang 3 seperti ini, boleh. 70 cm boleh, 1 meter boleh, menyesuaikan dengan kondisi dan selera. Jadi sobat pengen pohonnya seperti apa itu tergantung dari keinginan sobat sendiri. Contoh di sini yang sudah ada, ini sudah tingginya 1 meter kurang lebih ya, 1 meter. Kemudian di sini pernah dipotong sehingga sebab pemotongan itu muncullah cabang seperti ini. Nah, ini tingginya sudah, cabangnya sudah 1, 2, 3, sekitar 60 cm. Jadi batang utama di bawah tadi 1 meter, yang cabang ini sudah 60 cm. Saya awali dari yang sebelah kanan ini sobat. Ini ada cabangnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu lebih dari 3, maka harus ada 2 bagian cabang yang kita buang. Mana yang kita buang? Yang pertama ini yang mengarah ke atas, supaya pohonnya tidak menjulang tinggi. Berbeda jika sobat ingin pohonnya terlalu tinggi, maka itu tadi bisa dipelihara. Kemudian ini ada 4 cabang yang arahnya sebenarnya sudah berlawanan. Kita pilih yang bertumpukan satu sama lain. Ini sudah aman, sudah terpisah. Ini sudah aman, ini sudah aman. Nah, yang ini sobat, ini berdekatan dengan cabang yang ada di sebelah sana. Maka ini yang kita buang. Oke, kita sudah sisakan 3 cabang. Kemudian saya lanjut sobat, ini sudah gerimis sebenarnya, nggak apa-apa, kita selesaikan dulu. Yang sebelah kiri ini ya, ini cabangnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka yang saya pilih adalah yang paling kecil untuk dibuang. Ini. Nah, ini sudah ada 3. Tetapi yang ini mengarah sedikit ke atas, sehingga nanti ini harus ditarik tali sobat. Seperti ini ya, supaya mengarahnya ke samping.
Kalau mengarah ke atas nanti pembuahannya lama. Lalu yang satu itu, yang di sebelah sana itu juga ada 1, 2, 3, 4. Yang saya buang adalah yang mengarah ke sini sobat, mengarah ke dalam ini ya. Ini mengarah ke dalam. Lumayan keras. Oke. Nah sekarang sudah ada 3. Tinggal nanti diarahkan supaya arahnya itu tidak bertumpukan satu sama lain. Nah selanjutnya setelah kita pilih 3, 3, 3, berarti kita sudah memiliki 9 cabang. Nah setelah kita memiliki 9 cabang, kita harus membentuk masing-masing 3 ini bercabang 3 lagi, supaya nanti jadinya 1, 3, 9, 2, 7. Nah caranya seperti itu sobat. Karena ini yang cabang yang 9 ini belum bercabang 3 lagi, supaya bercabang 3 maka kita lakukan pemotongan ujung. Nah ini sobat, panjangnya kita sesuaikan ya, kurang lebih 70 atau 60 cm ya. Kita lihat arahnya di sini mulai melengkung. Nah di sini bisa dipotong sobat. Agak majuan mas. Nah pemotongan ini pastikan tepat di atas cincin ya. Ini ada semacam cincin ya. Kalau pohon mangga itu punya batas ruas. Ini ada cincin ya. Ini juga ada cincin. Nah nanti ujung tunas itu kalau bertunas lagi juga ada cincin. Nah kita potongnya di sini sobat. Nah nantinya ini akan bercabang sangat banyak, lebih dari 3, 4, 5. Kita pilih hanya 3 saja. Oke yang sebelah situ mas, majuan mas, hujan ini. Saya harus pakai payung. Potong di sini sama ya, di atas cincin atau di atas ruas. Itu lagi yang di atas mas. Ini nanti ditarik tali supaya agak turun. Kita potong di sini. Oke. Nah, dengan pemotongan ujung seperti itu nantinya kita pelihara 3 lagi, 3 lagi, 3 lagi, sehingga nanti 3 cabang dikali 9 cabang maka menjadi 27. Nah setelah 27 cabang kita bisa lepas sobat. Tidak perlu dipangkas lagi, kita bisa biarkan saja sampai nanti akhirnya mengeluarkan buah. Nah setelah berbuah baru dilakukan pemangkasan pasca panen. Itu sobat. Nah kondisi pohon yang seperti ini sudah bisa dibuahkan sobat. Batangnya sudah siap ya, sudah sebesar lengan. Ini cabangnya juga sudah berwarna kecoklatan. Sudah menyimpan cadangan makanan untuk mengisi buah. Sudah siap. Tinggal nanti cabang-cabang yang agak mengarah ke atas seperti ini kita tarik supaya turun. Seperti ini sobat. Nah, yang awalnya vertikal menjadi horizontal. Yang awalnya ke atas menjadi mendatar. Nah, ini sudah selesai. Tinggal yang di sini. Ini Mas. Kita pruning yang di sini. Nah, ini kan terlalu panjang ya ini. Terlalu panjang tanpa ada cabang karena tidak pernah dilakukan pemotongan ujung. Oke, potong. Penjelasannya sama seperti tadi. Ini juga kita potong di sini. Nah, ini ada cabang-cabang kecil di bagian bawah ini kita buang saja. Kemudian yang ini, nah ini sudah keluar cabang tapi tidak teratur. Ini cabang yang tidak diinginkan. Ini kita buang saja, nanti terlalu rapat ya, jelek, kurang bagus. Nah ini sudah keluar cabang tapi lebih dari 3. Kita pilih yang kerdil. Ini ada yang kerdil ya. Nah ini yang kerdil satu ini dibuang. Kemudian yang bagian sini supaya bercabang 3 lagi kita bisa potong ujungnya. Oke, potong. Ini dipotong. Ini kurang panjang sih, nggak apa-apa, potong sini. Kita pindah lagi yang di sini. Ini tadi ya, ada 3. Itu ada 3. Ini ada 2 cabang yang tidak diinginkan sebenarnya.
Tapi kalau mau dipelihara juga nggak apa-apa, mau dibuang juga boleh. Tapi kalau kita mau fokus ke 139-nya ya dibuang. Fokus ke 13927 ya, itu dibuang karena itu cabang tidak diinginkan, bukan pada tempatnya. Sudah ada 3. Seharusnya yang bercabang itu bagian yang di ujung. Pegangi, Kang. Oke, saya potong di sini. Yang ini lagi, Kang. Ini agak gerimis, sobat. Biar sobat paham, nggak apa-apa. Nah, tinggal nanti ditarik tali. Nah, untuk pembahasan yang pohon di atas itu sudah selesai ya. Jadi 1, 3, masing-masing bercabang 3 lagi, 9. Nah, nanti di sini kalau 3 lagi menjadi 27. 1, 3, 9, 27. Untuk yang ini menyesuaikan, sobat, karena ini sebenarnya ya seharusnya kan di sini dipotong pendek. Ini seharusnya cabangnya itu di bawah. Tapi ini ketinggian, makanya di sini diisi dengan tunas baru. Nah, ini nanti kita bisa atur. Nah, pola 139 ini tidak wajib, sobat. Sobat bisa pakai 139, bisa pakai 1248, bisa juga pakai 148, boleh, nggak masalah, menyesuaikan dengan selera. Oke, sobat, untuk pembahasan rumus 139 sudah selesai ya, sudah cukup. Nah, sobat, dari ilmu pemangkasan ini saya mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan cara kita mendidik anak. Ibaratkan pohon mangga ini adalah anak kita, sobat. Maka kita harus arahkan bentuknya sejak dini. Karena kalau terlambat, kalau pohon ini sudah besar, anak kita sudah besar, sudah dewasa, kita sudah nggak bisa mengarahkan lagi. Nah, bagaimana cara mengarahkannya? Dengan cara membentuk tunas-tunas ini ke arah samping, ke arah yang kita inginkan. Jadi seperti kita punya anak atau punya anak didik, kita harus mengarahkan ke arah yang tepat, ke arah yang kita inginkan ke depan akan menjadi bagaimana. Dan harus ada yang dipangkas. Yang dipangkas adalah karakter-karakter yang kurang baik, itu harus dipangkas. Lingkungan-lingkungan yang kurang baik harus dipangkas. Nah, itulah, sobat, ilmu dari tanaman yang bisa kita terapkan dalam hal mendidik anak. Terima kasih semua yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.